Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Adinda Septia Dwi Utami. Saya mahasiswa aktif di kelas 3A Akuntansi Pagi dengan NPM 1905170051, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan dosen pengampu Bapak Ali Imran Sinaga. Baiklah, di sini saya akan memberikan pemahaman mengenai bahaya pemakan riba. Yang pertama yaitu pengertian riba. Riba menurut bahasa berarti tambahan. Makna tambahan dalam riba adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam situasi transaksi. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara batil. Pengertian riba di dalam kamus adalah kelebihan atau peningkatan atau surplus, tetapi dalam ilmu ekonomi, riba merujuk kepada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh si pemberi peminjam dari si peminjam. Dalam Islam, riba secara khusus menunjuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang khusus. Kata riba dalam bahasa Arab dapat berarti tambahan, meskipun sedikit di atas jumlah yang dipinjamkan hingga mencakup sekaligus riba dan bunga. Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dalam fikih muamalah, riba berarti tambahan yang diharamkan yang dapat muncul akibat utang atau pertukaran. Menurut salah satu ahli yang bernama Wahid Abdul Salam Bali, riba adalah tambahan atau yang disyaratkan terhadap uang pokok tanpa ada transaksi pengganti yang diisyaratkan. Yang kedua yaitu macam-macam dari riba. Macam-macam dari riba ada dua. Yang pertama riba yang berkaitan dengan utang piutang. Yang kedua yaitu riba yang berhubungan dengan jual beli. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama dahulu. Riba yang berkaitan dengan utang piutang terbagi lagi menjadi dua, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang atau muqtarid. Yang kedua yaitu riba jahiliyah, adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Yang kedua yaitu riba yang berhubungan dengan jual beli. Riba yang berhubungan dengan jual beli terbagi juga menjadi dua, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi. Yang kedua yaitu riba nasi'ah, adalah penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi. Yang selanjutnya yaitu hukum dari riba. Jelas, Islam melarang adanya riba dalam melakukan transaksi. Berarti, hukum riba menurut Islam adalah haram. Berdasarkan pada firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenai hukum riba, disebutkan antara lain sebagai berikut dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya adalah orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilkannya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan melipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surah Ali Imran ayat 130. Berbagai sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diantaranya adalah Allah
melaknat pemakan riba. Orang yang memberi makan dengan riba ada 2 orang saksinya dan penulisnya atau sekretarisnya. Hadis riwayat penulis Sunan At-Tirmizi mensahihkan hadis ini. Yang kedua yaitu sabda Rasulullah yang lain, 1 dirham riba yang dimakan seseorang dengan sepengetahuannya itu lebih berat dosanya daripada 36 berbuat zina. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Yang ketiga yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riba mempunyai 73 pintu. Pintu yang paling ringan adalah seperti seseorang menikahi ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim dan ia mensahihkannya. Selanjutnya yaitu hukuman bagi seseorang yang melakukan riba. Hukuman bagi seseorang yang telah melakukan riba ada banyak. Salah satunya yaitu yang pertama, kacau balau seperti kerasukan. Yang kedua, merugi dan tidak berkah. Yang ketiga, diperangi. Yang keempat, kufur dalam nikmat. Yang kelima, kekal di neraka. Yang keenam, seperti dosa menikahi ibu kandungnya sendiri. Yang ketujuh, mendapat laknat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesembilan, dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila. Yang ke-10, disiksa di dalam api neraka. Ke-11, doa tidak dikabulkan. Ke-12, hilangnya keberkahan pada harta yang mereka miliki. Yang ke-13, sedekah, infak, dan zakat dari harta riba tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya yaitu contoh-contoh dari riba yang kita lihat sehari-hari. Ada banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama yaitu melakukan pegadaian, kredit kepemilikan rumah atau KPR. Yang ketiga, peminjaman bank. Yang keempat, transaksi jual beli. Yang kelima, kredit kendaraan bermotor. Yang keenam, jual beli emas online. Yang ketujuh, praktek kartu kredit. Dan yang kedelapan, jual beli emas dengan cara kredit. Yang kesembilan yaitu memberi hadiah dalam berbentuk hutang. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai saya pemakan riba. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.